Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tetap melihara kehidupan kita. Walaupun ancaman dari virus corona masih ada di sekitar kita, namun pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan. Hari ini kita merayakan Jumat Agung, mengingatkan kembali 2000-an tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan untuk menebus kita dari keberdosaan kita. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, baik yang di rumah, dimanapun berada, saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita telah membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Tuhan kita rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita Bapak Ibu Saudara mengangkat pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita nyanyikan pujiannya sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan teruskan ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ibadah ini. Mari kita memasuki saat teduh. Di dalam masa saat teduh kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengakui dosa kesalahan yang kita lakukan, sehingga Tuhan mengampuni kita, kita layak masuk ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku, pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita masuki saat teduh. Amin. Kita masuki ibadah kita. Kita mengangkat pujian menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala memancar kasih agung dan restu. Kita nyanyikan pujian ini. Atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelap yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus, salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dan kita tabiskan ibadah Jumat Agung ini di dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih-Nya yaitu Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini, pada saat hari Jumat, Jumat Agung, Jumat yang begitu mulia, seluruh umat-Mu sudah berkumpul di rumah masing-masing dan di depan layar kaca TV mereka, di depan layar kaca HP mereka, untuk mengikuti bersama-sama ibadah Jumat Agung yang kami selenggarakan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau sungguh yang akan memberkati ibadah kami, Engkau yang akan menolong seluruh jemaat yang hari ini mengikuti ibadah, agar hati mereka dipersiapkan untuk masuk dalam ibadah ini, agar hati kami disucikan dengan kuasa darah-Mu, bahkan juga kami siap untuk menerima lagi berkat-berkat dari Tuhan lewat pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, dan kami akan diingatkan kembali bahwa ini adalah Jumat Agung, Jumat yang begitu luar biasa, karena kami diingatkan tentang kematian-Mu di kayu salib, tentang pengorbanan-Mu di kayu salib, tentang apa yang Kau buat yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Kita tak mengingat Tuhan Yesus kita rela disalib di bukit Kalvari oleh karena dosa kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosa yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salibnya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah, untuk dibasuhi darahnya, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh
sebabnya aku bersih, puji namanya. Kita masuki litani pujian. Kita membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 20 sampai 32 dengan judul perikop Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kita baca bersama. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memahsurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia telah memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di dalam mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sejauh demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan ikrar kita, pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Saudara, kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebagaimana biasa petugas menjalankan persembahan sambil mengangkat pujian, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, oleh Tuhan Yesus tertolong. Sekali lagi kita nyanyi. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh Tuhan Yesus tertolong. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita.
Kita berdoa untuk pemerintah kita dalam situasi yang sekarang agar pemerintah mampu mengatasi setiap keadaan oleh akibat virus corona yang masih melandai negeri kita. Baik demikian juga kita berdoa untuk aparat TNI dan Polri untuk juga dapat menjaga keamanan agar kondisi yang sekarang bisa tetap negara kita dalam aman walaupun ada dampak virus corona ini termasuk masalah ekonomi masyarakat kita. Biarlah negara kita tetap terpelihara, biarlah kejadian ini membuat kita semua semakin dekat pada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian Saat Keadaan Sekelilingku Ada di Luar Kemampuanku. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, semoga mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur Tuhan boleh datang ke hadapan-Mu. Kami menaikkan segala doa-doa, segala pergumulan kami ke hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya kepada-Mu lah kami bisa berharap Tuhan, karena tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Selain Tuhan kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang saat ini masih dilanda ancaman dari virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menolong mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Demikian juga pemerintah kami Tuhan, Kau berkati beri hikmat Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengambil kebijaksanaan, sehingga negara kami segera dapat mengatasi setiap persoalan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk
aparat keamanan, TNI Polri Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk tetap menjaga keamanan bangsa ini. Karena tidak tertutup ke Tuhan dalam kondisi seperti ini, karena dampak virus corona, keadaan ekonomi kami semakin sulit Tuhan. Oleh karena Tuhan kami percaya aparat TNI Polri dapat mengamankan keadaan ini Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak pergumulan warga kami semua Tuhan. Ada yang terancam pekerjaan, bahkan selalu dalam keadaan was-was agar dapat terhindar dari virus itu Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami dapat teratasi terutama dari rasa takut Tuhan, dan sehingga kami nyaman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kondisi ini Tuhan membuat kami tahu bahwa kami tidak bisa mengharap dari siapapun Tuhan, hanya mengharap dari Engkau Tuhan. Biarlah kejadian ini Tuhan membuat kami semakin dekat kepadamu. Biarlah Tuhan khususnya anak-anak-Mu yang Engkau telah selamatkan melalui pengorbanan di kayu salib, semua hanya datang berserah kepadamu Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dilawan oleh firman Tuhan, mari kita memuji, menyembah Dia, karena Dialah Tuhan kita yang layak disembah, Tuhan kita yang begitu besar kuasanya, yang rela berkorban untuk menebus kita dari keberdosaan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia,
ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Aku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. mari kita puji Dia, kita memuliakan Dia. Karena Dia Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan kita yang rela berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib untuk keselamatan kita. Oleh karena itu tiada kata lain selain kita memuliakan Dia, memuji Dia, meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Kita tahu kita adalah manusia yang berdosa, yang sering lalai akan perintahnya. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, biarlah namanya selalu kita tinggikan. Dialah Raja kita di atas segala raja. Terpujilah Dia. Kita nyanyikan sekali lagi, Engkau kusembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kusembah, Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami boleh bersama-sama mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, oleh karena wabah virus corona yang tidak memungkinkan kami untuk datang bersama-sama bersekutu di rumah-Mu di pagi yang indah ini. Tetapi Engkau tahu hati kami saat ini ya Tuhan. Kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami mau mengingat akan karya penyelamatan yang telah Tuhan nyatakan melalui kematian-Mu di kayu salib. Karena itu kami mohon, urapi kami semua. Kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan tenangkan hati kami, sehingga firman yang kami sampaikan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan akhirnya membangun iman kami di tengah kesulitan yang melanda dunia ini. Urapi kami semua, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, Salam. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat
Sekali lagi, meskipun seharusnya kita ada di gereja bersama-sama memperingati akan kematian Yesus, karena ini momen yang bersejarah. Tetapi oleh karena wabah virus corona yang membuat kita tidak bisa berkumpul. Tetapi firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan juga ada. Dan kami percaya di mana Bapak Ibu beribadah saat ini, di mana saja, maka Tuhan sedang bekerja dan menyatakan kasih-Nya bagi keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini dengan tema kematian Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Sekali lagi, kematian Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai ayat yang ke-41. Saya membacakannya bagi kita Bapak Ibu Saudari sekalian, menyimaknya dalam hati masing-masing. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah dia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semua telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus adalah merupakan momen bersejarah bagi kehidupan kita. Melalui kematiannya lah kita memperoleh hidup yang kekal. Jumat Agung sama halnya dengan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Seharusnya momen kematian Yesus, Jumat Agung, meriahnya sama juga dengan hari-hari Natal. Kematian Yesus merupakan karya dari kehinaan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 2 karya besar daripada Tuhan Yesus, yaitu karya kehinaan dan karya kemuliaan. Karya kehinaan mulai sejak dia menjelma menjadi manusia, lahir di kandang anak domba, dan puncaknya saat Yesus mati di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa satu rantai yang tidak bisa dipisahkan. Dan kematian Yesus merupakan momen yang bersejarah, yang sama halnya dengan hari-hari besar yang lain. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita lihat dari yang kita baca hari ini adalah bahwa kematian Yesus
menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada 3 peristiwa yang kita lihat. Yang pertama, peristiwa yang sangat menakjubkan saat Yesus mati di kayu salib. Yang pertama kita melihat di ayat yang ke-33. Di situ menjelaskan kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ada sekitar 3 jam, mulai dari pukul 12 sampai pukul 3. Saat itu gelap gulita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menurut Injil Lukas, mengapa matahari itu, mengapa kegelapan meliputi daerah itu? Adalah karena matahari tidak bersinar. Itu yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita mengerti tentang kegelapan selama 3 jam? Ini memberikan informasi bagi kita bahwa Allah mencabut cahaya siang yang merupakan tanda anugerah daripada Tuhan. Kegelapan menunjukkan bahwa langit tidak ada tanda dari surga. Apa yang menunjukkan kegelapan? Menunjukkan tidak ada malaikat yang turun dari surga yang menyelamatkan Yesus Kristus di kayu salib. Tidak ada api yang dari langit yang menghanguskan dan menyambar bumi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita mengerti kegelapan meliputi daerah itu? Yang pertama, menunjukkan ketiadaan pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini menunjukkan kematian harus dilalui oleh Yesus Kristus. Kegelapan menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada pertolongan dari siapapun. Nah, Bapak Ibu, konteks yang kita hadapi sekarang ini hampir sama dengan konteks yang dialami oleh Tuhan Yesus, di mana tidak ada pertolongan. Tidak ada malaikat yang melepaskan dia dari kayu salib. Tidak ada tanda-tanda dari langit yang membebaskan dia dari kematian. Dan akhirnya kegelapan melingkupi daerah itu. Apa yang dimengerti di situ? Menunjukkan ketiadaan pertolongan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, situasi yang sedang kita alami sekarang ini sama halnya seperti seolah-olah tidak ada pertolongan. Sudah berapa ribu orang yang meninggal. Sudah banyak orang yang ketakutan. Berapa banyak air mata yang keluar. Berapa banyak ekonomi yang hancur. Berapa banyak orang yang mengalami bangkrut oleh karena wabah virus corona ini. Menunjukkan seolah-olah tidak ada pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita marah? Apakah kita bersungut-sungut? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita bergerutu kepada Tuhan? Tuhan, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat Yesus menghadapi kematian, Ia tidak marah, Ia tidak menggerutu, Ia tidak bersungut-sungut, Dia tidak memprotes. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di saat tidak ada pertolongan, maka Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapanya di sorga. Itu yang kita lihat. Yesus berserah penuh kepada Bapa.
Dia menghadapi kematian dengan sukarela. Oleh karena dengan jalan demikian, maka akhirnya semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang sama juga kita melihat saat orang Niniwe, saat Nabi Yunus mengumumkan bahwa Tuhan akan menghancurkan mereka oleh karena keberdosaan mereka. Tetapi saat mereka mendengar nubuat yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka yang dilakukan oleh orang Niniwe, semua bangsa, seluruh bangsa dan makhluk yang hidup, mereka merendahkan diri, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa supaya Tuhan membebaskan mereka dari hukuman itu. Dan akhirnya kalau kita melihat Yunus pasal 3, bagaimana respon mereka, seluruh bangsa mereka berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari penghukuman itu. Bapak Ibu, saya meyakini hal yang sama tatkala seluruh dunia bersama-sama merendahkan diri, berdoa, berseru kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, yang berkuasa atas segala jenis penyakit, maka Tuhan pasti mendengar dan akan membebaskan kita dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, momen ini adalah menunjukkan manusia begitu fana. Virus yang melanda dunia menunjukkan bahwa manusia tidak bisa bergantung kepada manusia. Situasi menunjukkan tidak ada negara satupun yang dapat menolong kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan saya mengajak seluruh jemaat GKSIA Kota Bengkulu, mari kita belajar dari perada pribadi Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari bangsa Niniwe yang merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Maka kita meyakini bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari situasi yang menakutkan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi situasi yang sedang kita alami menunjukkan kepada kita bahwa manusia adalah fana. Manusia tidak mampu untuk melepaskan kita. Yang hanya melepaskan kita adalah hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah tema hari ini, adalah kematian Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Saya mengajak kita menyanyikan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita menyanyikannya ini dengan lambat, ketukan yang sangat lambat. Mari kita mengerti kata-katanya, bahwa anak Allah yang menyucikan kita, yang menyembuhkan kita, yang mati bagi kita untuk dosa-dosa kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, makan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup dari esok
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kegelapan menunjukkan ketiadaan pertolongan. Virus corona dan situasi yang melanda dunia menunjukkan bahwa seolah-olah tiada pertolongan. Mari kita belajar daripada pribadi Tuhan Yesus untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita. Mari kita belajar kepada bangsa Niniwe. Tatkala ada penghancuran yang dihancurkan oleh Tuhan, maka mereka bersama-sama secara bangsa, mereka merendahkan diri, berdoa, berpuasa agar Tuhan membebaskan, dan akhirnya Tuhan melepaskan mereka. Hal yang sama bisa terjadi buat bangsa dan negara kita. Hal yang sama bisa terjadi buat bangsa untuk seluruh dunia tatkala bersama-sama berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita mengerti? Yang kedua, peristiwa yang sangat menakjubkan saat Yesus di kayu salib. Yang kedua adalah bait Allah terbelah menjadi dua. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bait Allah bagi orang Yahudi adalah merupakan pusat peribadahan mereka yang dipakai untuk membawa korban dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan tatkala kita melihat saat Yesus mati di kayu salib, maka akhirnya tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Kalau kita melihat dari Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita melihat bahwa tirai itu memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, dan memisahkan dengan ruang-ruang yang lainnya, menunjukkan bahwa ruang Maha Kudus di mana Dia tempat Dia bertata. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat Yesus mati di kayu salib, maka akhirnya kita melihat ada satu kejadian yang luar biasa dan yang dicatat dalam Alkitab. Tirai itu terbelah menjadi dua. Apa yang kita mengerti tentang bagian ini? Menunjukkan bahwa tidak ada lagi pemisahan antara kita dengan Tuhan. Pemisahan itu telah dibuka oleh Tuhan, sehingga masing-masing kita bisa berseru kepada Tuhan. Tidak lagi melalui korban bakaran, tetapi masing-masing kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki akses yang sama. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, momen memperingati Jumat Agung hari ini, mari kita pakai akses ini
untuk kita berseru kepada Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Secara pribadi kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan dan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tidak lagi setiap kita berdosa kita mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran telah digenapi oleh Yesus Kristus saat Dia mati di kayu salib. Dan itu menunjukkan korban itu sekali dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita gunakan anugerah ini untuk senantiasa terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisahan antara kita. Hubungan kita telah kembali pulih. Dan karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di momen yang bersejarah ini. Kematian Yesus yang kita peringati membuka akses untuk kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, tirai ini terbelah menjadi dua, menunjukkan juga bahwa satu dengan yang lain kita boleh bersekutu bersama-sama. Saya bersyukur dengan kejadian ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat di televisi, di beberapa negara mereka bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Meskipun mereka bernyanyi dari rumah. Tadi saya lihat di berita, di media, di WA, di daerah Sulawesi, mereka beribadah di luar, di satu rumah, dan semua rumah di sekitar itu mereka bersama-sama beribadah. Tirai itu menunjukkan Bapak Ibu, tidak ada lagi pemisahan. Mari kita bersama-sama berdoa supaya momen ini bangsa yang satu dengan yang lain bergandengan tangan untuk bersekutu dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan kita dari COVID-19 ini. Mari kita mengambil momen yang sangat penting ini bagi kita. Masing-masing kita telah diberikan akses oleh Tuhan untuk kita berdiam diri dan bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, dan inilah yang terakhir, peristiwa apa yang terjadi dan kemuliaan apa yang dinyatakan saat Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat di mana kita melihat ketiadaan pertolongan yang membebaskan Yesus mati di kayu salib. Kita melihat begitu banyak orang yang menghina Yesus, mengejek Yesus, supaya Dia bisa melepaskan diri. Lalu mereka, orang-orang yang di sekitar itu, mereka menunggu supaya Elia bisa menolongnya. Tetapi kita melihat tidak ada satupun yang menolong dan melepaskan Yesus di kayu salib. Maka ada satu momen yang sangat penting, peristiwa. Kita melihat di situ bahwa ada kepala pasukan. Saat melihat peristiwa yang sangat menakjubkan, maka kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-37, ayat yang ke-39 dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketiadaan pertolongan. Dan seolah-olah malaikat dari surga tidak ada turun untuk membebaskan Yesus. Tetapi ada satu peristiwa yang sangat penting yang dicatat dalam Alkitab, yaitu kepala pasukan menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa kepala pasukan itu? Dia adalah Algojo yang beberapa kali memukul Tuhan Yesus. Siapa kepala pasukan itu? Yaitu panglima perang
di mana kita melihat bahwa pasti tidak ada dalam hatinya untuk bersimpati dengan Yesus. Tetapi saat dia melihat peristiwa yang sangat menakjubkan terhadap matinya Yesus, maka akhirnya dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kepala pasukan ini menjadi percaya ini merupakan kejutan yang luar biasa. Sekali lagi, kepala pasukan ini ketika dia menjadi percaya kepada Tuhan, maka ini merupakan kejutan yang besar kepada orang-orang yang di sekitar itu. Dan sampai sekarang ini kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa kita juga sedang berpikir apa yang Tuhan kehendaki dengan kejadian dan situasi yang terjadi di dunia ini. Kau seolah-olah Tuhan tidak mengasihi orang-orang. Begitu banyak orang yang meninggal dunia. Kemarin sampai 2.900-an dan kemungkinan hari ini bisa tembus ke 3.000 yang positif kena. Ratusan orang yang telah meninggal dunia. Dan kalau kita melihat di seluruh dunia, sudah ribuan yang meninggal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Maka ada satu keyakinan bahwa saat Tuhan mengizinkan ini terjadi, maka ada yang Tuhan kehendaki, supaya akhirnya seluruh dunia kembali kepada Tuhan. Supaya seluruh umat manusia tidak mengandalkan dirinya sendiri, dan seluruh umat manusia hanya mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya percaya kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah adalah tidak terjadi secara kebetulan. Pasti terjadi atas kemahakuasaan Tuhan, atas kedaulatan Tuhan. Dan karena itu kita hanya percaya bahwa setiap peristiwa pasti ada maksud Tuhan yang rencananya yang baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat GKSIA Kota Bengkulu, meskipun kita di rumah masing-masing, dalam mengingat akan kematian Yesus, mari kita meyakini bahwa Tuhan akan melepaskan kita, membebaskan kita dari COVID-19. Lalu yang kedua, kita meyakini bahwa ada maksud Tuhan tatkala Tuhan izinkan terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini. Mari jemaat GKSIA Kota Bengkulu untuk meneladani Yesus Kristus. Dia tidak marah, tidak menggerutu, tetapi dia berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita meneladani bangsa Niniwe yang akhirnya bersama-sama seluruh makhluk merendahkan hati, merendahkan diri, dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan sekali lagi, melalui 3 peristiwa penting ini, menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kematian-Mu, kemuliaan-Mu telah dinyatakan. Dan ada 3 peristiwa yang sangat penting yang dicatat dalam Alkitab, yang akhirnya menguatkan iman kami. Kalau kami melihat seolah-olah tidak ada pertolongan,
Tetapi kami yang percaya kepada Tuhan, kami mempercayai bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan melindungi kami dengan malaikat surgawi yang akan menjaga dan melindungi kami. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tetap setia melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya momen yang bersejarah ini senantiasa terus kami kumandangkan di hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita semua. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Kami mengingatkan kembali untuk jemaat bahwa pada hari Minggu pukul 8 kita seperti biasa merayakan ibadah Paskah di rumah masing-masing melalui WA, melalui televisi, semua kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahkan untuk warta yang lainnya boleh dibaca di WA kita masing-masing yang telah dikirimkan dari gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah Tuhan menyertai kita untuk hari-hari kita yang akan datang. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Kadang ada kabut, kadang ada masalah, tapi kita percaya Tuhan tetap menolong kita. Sesuai dengan pujian ini yang menyatakan jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Kita nyanyikan bersama. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah merusut langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik luka menanti langit kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik luka menanti langit kasih Tuhanmu. jauhkan takut putus asa. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas luka percaya, langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit
bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jemaat yang Yesus kasihi, kita akan menutup ibadah Jumat Agung ini dengan doa. Mari kita semua serempak masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala, mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami bersyukur pada Jumat Agung ini, di mana Tuhan sudah menolong ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi semua kami yang melayani Engkau pada hari ini. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini sedang menyaksikan lewat kaca TV mereka, lewat kaca HP mereka. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Bapak Vikaris Manasegula. Tuhan, kami rindu supaya kebenaran firman-Mu kembali lagi menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan di tengah-tengah masa-masa di mana dunia ini, negeri ini, dan kota ini sedang dihantui dan sedang digerogoti oleh wabah virus corona. Kami tetap berdoa untuk seluruh jemaat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesanggupan untuk mampu menerima kenyataan ini, bahkan juga berikan mereka kekuatan iman, supaya mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tetapi sungguh kekuatan damai sejahtera Tuhan turun dan melimpah atas seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat kematian-Mu di kayu salib, maka Engkau sudah melakukan hal yang terbesar dalam hidup kami, yaitu keselamatan, di mana kami telah menjadi anak-anak-Mu dan telah diampuni dosanya dan akan diberikan hidup yang kekal di sorga. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa lewat kematian-Mu itulah yang menjadi jaminan bagi kami, bahwa kami tidak pernah takut menghadapi bahaya apapun termasuk virus corona. Sekalipun dengan hikmat kami akan menghadapinya, tetapi kami percaya Tuhan akan berserta dengan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit hari ini. Tuhan juga tolong apapun penyakit mereka, apapun pergumulan mereka dengan sakit penyakit di tubuh mereka, tangan Tuhanlah yang menjamah tubuh mereka sehingga mereka mendapat kesembuhan, dan oleh karena bilur-bilur Yesus semua akan mengalami kekuatan dan pemulihan. Kami teringat untuk Bapak Kelvin Tambunan yang juga dalam kondisi kurang enak badan. Tuhan juga memberikan beliau kesehatan dan kekuatan, dan juga bilur-bilur Yesus menjamah tubuhnya sehingga beliau mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang dalam 2 minggu ini berulang tahun. Kami ingat dan kami doakan mereka supaya Tuhan memberkati dan memberikan mereka umur yang panjang dan memberikan kesehatan. Baik Ibu Mediana Sinababan, kami berdoa untuk Ibu Penatua Jumilah, kami berdoa untuk Ibu Hotmida Borunenggolan, kami berdoa untuk Ibu Tiarmin Borumanik, demikian Daniel, Ibu Wasti, Friska Paskah Simatupang, demikian Damayanti, Reinan Gavril Tambubolon, demikian juga dengan Rini Martini. Kami juga berdoa untuk Ibu Marda Putri Pairunan, kami juga berdoa untuk Ibu Sarmentina Purba, kami berdoa untuk adik Firdaus, Ibu Dorisme Purba, Bapak Tunggul Hasidarta, adik Cesko Daniel Simanungkalit. Kami berdoa juga untuk saudara Abiner Krisman Saab, demikian juga dengan Pandu Christian Simanungkalit dan Fiona Yohan Laiskodat. Kami doakan seluruh jemaat-Mu yang kami sebut namanya dan juga yang mungkin tidak kami sebut namanya, yang mereka berulang tahun sepanjang 2 minggu ini. Biarlah berkat panjang umur, berkat kesehatan melimpah atas seluruh mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, sekalipun kami tahu peraturan pemerintah untuk kami tetap menjaga jarak dengan physical distancing dan social distancing, tapi siapapun di antara jemaat-Mu yang sampai hari ini terus masih bekerja, baik itu sebagai tenaga di dinas kesehatan, demikian juga mereka yang bekerja sebagai ASN dan juga sebagai tenaga aparat Polri dan TNI, demikian juga sebagai pedagang dan apapun pekerjaan mereka, di mana mereka harus berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan, yaitu harus berada di lapangan dan harus berada di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tolong berikan mereka berkat-Mu dan berikan mereka kekuatan dari Engkau, bahkan lapisi mereka dengan darah-Mu dan kuasa bilur-Mu sehingga mereka tidak tertular virus dan tetap aman, mereka juga tetap sehat. Ini doa kami Tuhan, kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Berkati juga untuk ibadah Paskah pada hari Minggu nanti, Tuhan juga berkati seluruh kami yang melayani, berkati juga rencana acara
recorder. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat agar pada hari Minggu nanti tanggal 12 mereka kembali lagi ke rumah mereka masing-masing untuk kembali melihat dan menyaksikan bahkan mengikuti ibadah Paskah. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami kena coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, pulanglah, ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kau dengar. Dan sebelum kita selesaikan acara ini, mari kita mengadahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat Jumat Agung. Semua jemaat tetap bersukacita. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan.